Bismillahirrahmanirrahim. Bridge pada mikrotik. Ya, saya jelaskan dulu ya seperti yang ada di gambar kita ini. Di sini misalkan mikrotiknya teman-teman itu RB 951 atau enggak 751, 750 yang portnya 5 atau port berapapun. Intinya bridge itu seperti ini ya teman-teman. Kita menggabungkan beberapa port atau semua port itu menjadi satu kesatuan. Ya, sekali lagi, jadi kita menggabungkan menjadi satu kesatuan. Misalkan seperti ini. Di gambar ya, port 1, 2, dan 3 ini saya ingin menjadikan dia satu kesatuan. Itu saya akan membridge dan kemudian portnya itu akan saya daftarkan Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 itu di interface bridge yang sama gitu ya. Jadi kalau kita bicara bridge setelah dikelompok-kelompokkan atau enggak digabung, itu nanti dia akan menjadi satu kesatuan interface ya. Jadi misalkan saya mau menggabungkan port 1, 2, 3, ini dia akan menjadi satu kesatuan interface yang namanya interface bridge apa gitu ya. Nanti kan kita bisa kasih nama dia, misalkan interface bridge 1 atau A atau interface bridge ISP, itu terserah. Terus kemudian 4 dan 5 ini juga satu kesatuan bridge, kita kasih nama dengan nama yang lain. Nah, kemudian karena dia sudah satu kesatuan, jadi kalau kita mau men-setting IP atau mau men-setting DHCP server juga misalkan, itu tidak perlu di interface-nya masing-masing. Itu sudah tidak lagi karena mereka sudah satu kesatuan. Misalkan yang tadi port 1, 2, dan 3 itu sudah menjadi satu kesatuan, satu di interface bridge yang sama. Nah, itu kita setting IP-nya cukup di interface bridge-nya saja, tidak perlu disetting di interface 1, interface 2, interface 3, itu sudah nggak perlu lagi. Gitu ya, cukup di interface bridge yang mengandung port 1, 2, 3 tadi. Nah, setelah jadi, kita mau colok di Ether 1 bisa, Ether 2 bisa, Ether 3 bisa. Misalkan nih, kita memfungsikan interface bridge yang 1, 2, 3 tadi untuk DHCP server ya. Itu bisa kita setting kita pasang di Ether 1, dia akan mengandung DHCP server, 2 dia akan mengandung DHCP server, 3 pun akan mengandung DHCP server. Itu kalau kita jadikan untuk DHCP server. Kalau kita ingin menjadikan DHCP client itu juga bisa, sama seperti di video saya yang sebelumnya, yang interface DHCP server itu hanya di interface 1 ya. Kalau kita sudah bridge 1 dan 3, kita bisa colok di Ether 1, Ether 2, Ether 3, itu bisa akan menjadikan DHCP client, layaknya DHCP client. Itu ya. Jadi kalau kita sudah membuat interface bridge ya, berarti kita menggabungkan. Kalau dia sudah jadi gabung menjadi satu kesatuan, itu artinya kita tidak perlu lagi men-setting di per Ethernet tadi. Cukup satu interface saja, yaitu interface bridge. Oke, agar lebih mudah, agar lebih jelas, mari kita praktekkan. Pertama-tama login dulu di mikrotiknya teman-teman. Ini saya kasih kecil aja seperti ini. Nah, di bagian bridge ini sebelumnya saya akan tunjukkan kalau mikrotik yang saya pakai ini 931. Jadi portnya ini ada 3 yang LAN, terus kemudian untuk wirelessnya 1. Interface LAN dengan wireless itu bisa dijadikan satu bridge. Itu bisa ya. Nah, bridge ini kalau yang ada WLAN-nya ini sering nanti teman-teman pakai kalau setting access point ya. Jadi WLAN-nya dengan Ethernet-nya itu biasanya di bridge. Jadi wireless-nya itu nangkap sinyal ya, nangkap jaringan dari point to point, terus kemudian di bridge ke LAN-nya, disalurkan atau diteruskan ke LAN-nya karena dia sudah satu kesatuan kan. Seperti itu. Oke, misalkan di sini saya punya 4 interface ya, yaitu 3 LAN dan 1 wireless. Ini akan saya buat 2 bridge ya. Saya akan daftarkan 1 dan 2 itu adalah bridge sendiri ya. Terus kemudian 3 dengan WLAN itu nanti dia bridge sendiri. Oke, sebelumnya saya nyalakan dulu atau enggak saya aktifkan dulu wirelessnya. Kemudian teman-teman bisa ke sini bridge. Nah,
Pada di tab bridge ini tambah nama bridge ini, silahkan teman-teman kasih nama. Misalkan saya kasih nama bridge ISP ya, yang mana nanti tugasnya adalah Ether 1 dan Ether 2 ini adalah tempat untuk dipasang koneksi dari IndiHome atau ISP-nya teman-teman. Silahkan mau colok di Ether 1 bisa, Ether 2 juga bisa. Kemudian kita oke kan? Sudah. Kalau sudah, ke bagian port sini. Nah, di bagian port ini adalah teman-teman mendaftarkan interface mana yang masuk ke interface bridge. Ya, misalkan seperti ini saya tambah. Nah, interface yang mau masuk ke bridge ISP itu interface mana saja. Tadi kita sudah sepakat yaitu interface 1 dan 2. Oke, kita pilih Ether 1. Dia masuk ke bridge ya, sudah. Kemudian oke. Udah. Terus kemudian kita tambahkan lagi Ether 2. Tambah, kita tambahkan Ether 2 ini. Masuk ke bridge ISP. Apply, oke. Nah, seperti itu. Nah, kita akan contoh lagi, kita membuat bridge untuk 3 dan WLAN. Tambah bridge, saya kasih nama LAN gitu ya, LAN. Oke. Nah, untuk LAN di bagian port itu tadi kita sudah sepakat 3, masuknya jangan sampai salah. Di sini kita pilihnya di sini bridge LAN ya, karena 3 itu punya LAN. Oke. Terus kemudian tambah lagi untuk WLAN-nya saya dan masukkan di bridge LAN karena dia LAN. Oke lagi. Nah, seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil membuat 2 interface bridge ya, dengan keanggotaan yang berbeda-beda. Bridge ISP itu anggotanya 1 dan 2, bridge LAN itu anggotanya 3 dan WLAN. Ini teman-teman bisa lihat di menu interface ini. Klik. Nah, sudah ada interface baru yang namanya bridge ISP dan bridge LAN. Ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, misalkan yang tadi ya, yang artinya satu kesatuan itu kalau kita setting IP atau setting DHCP server ya cukup di interface-nya bridge saja. Misal seperti ini. Klik IP, terus kemudian address. Nah, tambah di sini di bagian interface akan ada bridge ISP dan bridge LAN. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin men-setting untuk yang sudah di bridge tadi, ya cukup di interface bridge, tidak lagi di Ether 1 atau Ether 2 sudah tidak lagi, karena Ether 1 dan Ether 2 itu adalah miliknya bridge ISP. Ether 3 dan WLAN 1 itu sudah miliknya bridge LAN. Jadi kalau mau setting IP di Ether 1 dan Ether 2 itu pilih saja di sini bridge ISP, terus kemudian IP-nya berapa, silahkan teman-teman tulis di sini. Ya, misalkan ini ya 10.100, apply, oke. Sorry, ini salah. 24. Apply, oke. Nah, ini artinya di Ether 1 dan Ether 2 itu IP-nya sama, yaitu 10.100/24. Kalau mau dijadikan DHCP server atau DHCP client itu sama saja caranya, tinggal kita pilih interface-nya yang tidak boleh salah. Misalkan seperti ini lagi, IP DHCP client. Klik, tambah. Ya, di sini akan ada interface bridge ISP dan bridge LAN. Ether 1 karena ISP ini adalah yang Ether 1 dan Ether 2 dan tugasnya dia untuk mengambil DHCP client, kita bisa daftarkan seperti ini bisa. Ya. Kita cancel aja. Terus kemudian di bagian DHCP server itu juga sering kalau teman-teman praktek sering salah, ini juga sering keluar di ujian mikrotik MTSNA. Kalau kita mau men-setting DHCP server pada bridge, apakah kita setting di interface-nya masing-masing ataukah hanya ada di interface bridge-nya saja? Nah, jawabannya adalah cukup di interface bridge-nya saja. Ini sini. Jadi kalau kita misalkan mau setting DHCP server untuk Ether 3 dan WLAN, nah cukup pilih di bridge LAN seperti ini, terus kemudian diteruskan sampai dengan dia sukses.
Oke, untuk materi DHCP client, DHCP server itu sudah ada di video saya sebelumnya, jadi silahkan teman-teman melihat lagi videonya kalau misalkan sudah ketinggalan. Oke, saya rasa seperti itu saja. Akan lebih mudah kalau teman-teman praktekkan dan dicoba-coba lagi. Semoga berhasil, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.